Marilah kita memuji nama Tuhan, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menundukkan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, di hari Jumat Agung-Mu, kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dengan kesederhanaan kami hendak sujud Tuhan. Dengan kesederhanaan kami hendak mendengarkan taburan firman Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya pelayanan ini di dalam kuasa tangan-Mu. Dan biarlah melalui pelayanan ini, iman kami semakin dikuatkan, pengharapan kami semakin diteguhkan, dan kami semakin percaya kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat dan pertolongan Tuhan. Inilah doa kami. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Yohanes pasal 19 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika imam-imam, kepala, dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia! Salibkan Dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil Dia dan salibkan Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kadangkala harus mengambil sebuah resiko. Tema kita pada hari ini adalah resiko. Mengapa kita harus mengambil sebuah resiko? Di dalam kehidupan tidak ada yang namanya tidak ada resiko. Di dalam kehidupan tidak ada yang namanya tidak ada tanggung jawab, tidak ada akibat. Pasti semuanya ada resiko. Baik itu sebagai guru, resikonya apa? Resikonya adalah
mengajar, memberikan waktu kepada para murid-muridnya. Sebagai orang tua, tentu ada resiko sebagai orang tua. Bertanggung jawab, bekerja adalah sebuah wujud tanggung jawab, dan itu resiko yang harus diambil sebagai orang tua. Tentu semua ada resiko. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku, resiko diambil sebagai wujud tanggung jawab. Resiko diambil sebagai wujud penyertaan Allah tetap ada di dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam bacaan kita pada hari ini, di dalam peristiwa besar, peristiwa perayaan iman, Jumat Agung, ada sebuah resiko yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Resikonya apa? Resikonya adalah Tuhan Yesus harus mati, disalibkan. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus ada kesalahan? Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mempunyai kesalahan sedemikian kejamnya sehingga harus dimatikan, harus disalibkan? Bapak, Ibu, saudaraku, mengaca pada Yohanes pasal 19 ayat yang ke-6, bahwa Pilatus sebagai gubernur, Pilatus sebagai hakim pada waktu itu tidak menemukan kesalahan apapun dari diri Tuhan Yesus. Bersih, clean, tidak ada kesalahan yang didapatkan oleh Pilatus. Tetapi apa yang terjadi, Bapak saudaraku? Para imam-imam bersorak-sorai. Semua orang meneriakkan salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kebencian didaratkan kepada Tuhan Yesus. Mereka menginginkan satu perkara, Tuhan Yesus tetap harus mati. Apapun caranya, apapun alasannya, yang penting salibkan dia. Inilah yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tanpa kesalahan, ia harus menanggung resiko sebagai juru selamat umat manusia. Allah mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menanggung resiko dosa manusia. Resikonya adalah ia harus mati, disalibkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada sebuah pesan penting. Walaupun Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi dia berani menanggung resiko. Pahit, getir, memang itu dirasakan oleh Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap menerimanya. Resiko salib ia pikul, tetapi dengan ia memikul salib, umat manusia mendapatkan keselamatan. Hari ini kita diingatkan bersama-sama, apapun tugas kita, posisi kita, pasti ada resiko. Jangan pernah lari dari resiko, seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah lari dari resiko-resiko yang ia hadapi. Ia sadar bahwa melalui kematiannya umat manusia diselamatkan. Itu yang harus dipikulnya. Maka ia pun tetap setia memikul salibnya. Bahkan ia pun harus mati di kayu salib karena kita. Mari kita belajar mengambil resiko apapun. Bisa jadi kita dicaci maki, bisa jadi kita dicibir, bisa jadi kita dirasani. Tetapi tidak apa-apa. Hari ini kita belajar dari sebuah peristiwa agung. Tuhan Yesus memikul salibnya, mengambil resiko, jalan salib untuk menebus manusia. Mari kita ambil resiko kita sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, sebagai apapun juga. Mari kita ambil resiko itu. Untuk siapa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya melalui peristiwa Jumat Agung ini kita dikuatkan senantiasa untuk tetap percaya dan tetap setia di dalam panggilan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami belajar bersama-sama seperti Tuhan Yesus yang berani menanggung resiko, memikul salib. Bahkan tidak hanya memikul salib, tetapi Engkau pun harus mati di kayu salib. Engkau menerima itu semua Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menyelamatkan umat manusia. Hari ini kami diajar pula untuk belajar menanggung salib kami masing-masing. Belajar untuk menanggung resiko apapun yang harus kami hadapi. Bisa jadi Tuhan, kami mengambil keputusan, kami dicaci. Mengambil keputusan, tidak ada orang yang mendukung, tetapi inilah yang harus kami terima. Tuhan Yesus, tolonglah kami,
agar kami tetap setia kepadamu, seperti Engkau tetap setia pada panggilan-Mu untuk mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami untuk tetap setia di dalam setiap panggilan kami. Tolonglah kami agar kami juga tetap setia. Hari ini kami juga belajar Tuhan dan mendoakan untuk tetap setia dalam panggilan kami sebagai warga negara Indonesia. Kami belajar setia untuk tunduk kepada pemerintah kami, untuk bersama-sama menanggulangi virus corona. Tuhan Yesus, berkatilah Tuhan, dengan kami bersama-sama di rumah, dengan bersama-sama kami beribadah di rumah, kami juga ikut ambil bagian untuk membantu, mendukung negeri kami tercinta segera terbebas dari malapetaka ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, baik itu mereka tenaga medis, pemerintah, semuanya yang bahu-membahu untuk mencegah virus corona semakin melebar. Berkatilah mereka semua. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini juga. Pelayan-pelayan-Mu, khusus-Mu Tuhan, semuanya berkati. Majelis gereja yang mengambil tanggung jawab atas pemeliharaan iman di jemaat-Mu ini juga Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam kuasa tangan-Mu. Biarlah doa kami ini Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan gereja dan orang percaya di muka bumi, kita menyatakan pokok pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan kembali. Kita mau mensyukuri berkat-berkat Tuhan menjulang nyata atas Bukit Kala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.